Bagaimana cara meminimalisir kecanduan internet? Nah, ini mereka diskusi nih. Ini ada Bomang, ada si ketua umum ini, siapa aku punya nama Roberto, ada si itu lagi satu si kau punya Wangge ini ada si Bintang Perkosa, ada Singaraja nih. Nah, ini Jojo yang kacamata nih orang Mataram ini. Ada William yang ganteng ini orang tukang. Ada si Melki ini kumis tebal nih. Gilbert Nusa Dua nih. Ini ada si Melki nih orang dari Montang Manting, Menang Maning. Rambut gondrong nih. Si Bob ini. Ada jawab sedikit ini. Ini ada si Riko nih dari Pelasari ini, dia masuk CM ini. Ini si Erik ini dari pasar ini. Kadang dia kadang juak-juak sedikit ya. Nope. Mereka kelas 11 ini. Di antara mereka sudah hampir kecanduan internet, mencari, ada yang dengan NBA, ada yang lain-lain sedikit ini. Kofi ini dari Apen Basi ini. Itu ada lagi si Johannes dengan suara hidungnya, aleluya, aleluya itu di hidungnya itu. Ini ada si ini sudah punya Bani ini, dia paling ganteng senyum dia nih. Satu lagi si siapa? Valen Ersam ini dari Kuta, dia paling ganteng, dia paling malu ini. Dia juga kecanduan internet, mencari yang enak-enak dipandang. Sekarang mereka harus mau diskusi, omongkan itu bagaimana cara meminimalisir kecanduan internet ini. Kelompok dibacakan dengan jelas bagaimana caramu meminimalisir kecanduan internet. Silakan kelompoknya si William. Oke, jika dilihat secara biologis, zat yang membuat seseorang kecanduan akan hal seperti rokok, narkotika, internet, dan tanda kutip internet yang negatif dan lain-lain adalah zat dopamin. Tentu jika zat dopamin ini berlebihan akan menimbulkan efek samping yang tentu akan membuat seseorang secara terus-menerus melakukan hal yang ia suka. Perlu diketahui juga, jika seseorang telah mengalami kecanduan akan suatu hal itu akan sangat susah dihilangkan karena otak telah berpikir bahwa tanpa melakukan hal yang ia suka, ia akan sedih atau tidak bersemangat. Mungkin yang dapat kami lakukan ialah melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh seminaris, seperti melakukan pertandingan olahraga ataupun melaksanakan forum-forum akademik antar kelompok. Dengan ini seminaris dapat memupuk rasa persaudaraan dan kebersamaan daripada melakukan kegiatan yang melibatkan pribadi dalam menggunakan alat-alat digital, sehingga para seminaris dapat melihat bahwa internet hanyalah sebuah pelengkap dalam hidup dan bukan sebuah kebutuhan. Sekian dan terima kasih. Silakan kelompoknya Bintang, dibaca dengan bagus. Silakan. Bagaimana cara meminimalisir kecanduan internet? Seperti yang telah dijelaskan bahwa internet mengakibatkan seseorang kecanduan internet yang dapat mengakibatkan berkurangnya relasi interpersonal yang sebenarnya tidak dapat digantikan dengan relasi dunia maya. Kondisi ini disebabkan oleh faktor lingkungan, yang mana lingkungan seseorang mempengaruhi pola pikir dan kebiasaan penggunaan internet. Yang dimaksud adalah jika seseorang hidup di antara orang-orang yang individualis serta kecanduan internet yang kuat mengakibatkan pula seseorang yang hidup dalam lingkungan tersebut mengikuti kebiasaan buruk yang sudah mendarah daging, contohnya kecanduan internet. Masalah ini sudah menjalar di seminar kita, di mana seorang seminaris lebih menyukai ruang warnet dibandingkan ruang rekreasi untuk berrekreasi bersama. Dengan begitu, hal-hal yang meminimalisir penyakit ini dengan mencari kegiatan yang tidak terpaku sama internet, antara lain berolahraga, melakukan kegiatan-kegiatan rumahan seperti setrika, mencuci, atau membaca buku. Kegiatan-kegiatan ini, baik dilakukan sendiri ataupun bersama, setidaknya dapat mengurangi atau meminimalisir kecanduan internet. Dampak positif lainnya yaitu memberikan income yang berguna bagi diri kita sendiri, yaitu seperti memperluas wawasan dan pengetahuan dan memperkuat solidaritas atau kesetia kawanan. Sekian. Mantap. Nah, silakan Kopi, Gani dan apa lagi?
Baca yang baik, silakan Mbak. Seperti yang kita telah simpulkan, seseorang yang mengalami kecanduan itu, ia melakukan sesuatu secara tahu dan mau. Mengapa demikian? Karena kecanduan itu bergantung pada sesuatu yang dapat mengubah pola pikir, perilaku, hingga kehidupan seseorang. Seperti kata Paus Fransiskus Xaverius, kekuatan panggilan berada pada motivasinya. Jadi, bagi para seminaris, kecanduan internet itu dapat menurunkan motivasi panggilan bagi para seminaris. Selain itu, internet dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi para pengguna yang mengaksesnya. Kecanduan internet dapat memberikan dampak negatif bagi panggilan seseorang. Dalam kehidupan berasrama di seminari, sering kami jumpai ruang komputer itu lebih menarik daripada ruang rekreasi. Kecanduan internet juga dapat memberikan efek yang buruk, yakni sulit berpikir rasional, tidak kreatif dalam memecahkan persoalan, dan mengganggu kehidupan rohani seseorang. Adapun cara meminimalisir kecanduan internet. Yang pertama, membatasi penggunaan internet yang berlebihan dan lebih rajin mengunjungi perpustakaan. Yang kedua, mengubah pola pikir. Tiga, bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan internet. Keempat, membuat atau mengadakan kegiatan komunitas dalam bidang akademik atau non-akademik seperti festival akademik, sparring, apresiasi sastra, nobar, dan aksi panggilan. Yes, good. Terima kasih. Cara meminimalisir kecanduan internet. Seperti artikel yang telah dibacakan tadi, internet memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Namun yang perlu digarisbawahi adalah dampak negatif dari internet ini. Misalnya, gangguan kesehatan, prestasi siswa yang menurun, dan menurunnya sikap solidaritas antar sesama. Sehingga munculnya pertanyaan ini, bagaimana cara meminimalisir kecanduan internet yang mungkin dapat mengurangi dampak negatif dari internet tersebut. Di seminari ini telah ada kebijakan yang dilakukan oleh pihak seminari guna membatasi penggunaan media massa atau internet yang berlebihan. Ditetapkan setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu hanya diperbolehkan 2 kelas yang mengisi ruang warnet. Senada dengan hal ini, ketika seseorang kecanduan internet yang berlebihan itu membuat sifat seseorang yang introvert atau individual. Dengan demikian, perlu disadari setiap orang terlebih bagi para formator di seminari untuk memilih pendamping yang lebih efektif dan memiliki daya tarik tersendiri bagi siswa seminari. Maka kita sendiri harus mampu menjadikan internet bukan saja untuk hal yang hura-hura atau yang membuat hasrat kita ini terpenuhi dengan hal yang senang-senang saja, tetapi juga mampu menjadikan sarana internet ini sebagai sarana pelengkap dalam berbagai aspek kehidupan yang kita jalani setiap hari. Ya, kita mau bukan teori, tapi Romo menyadari apa yang telah kau alami. Ya. Dan tadi kita baca dari informasi pengalaman para pastor yang bukan di seminari, bahwa hal ini sangat riskan terjadi dan menggampangkan sedikit cari mau ke warnet, dan saya ada penipuan yang besar sekali. Semua dengan apa yang kita omongkan banyak teori, tapi menjadi your habitual action. Itu pilihan yang harus dibuat demi kau punya panggilan. Seperlunya betul menggunakan, tapi kalau sampai over, kau menjadi adiktif. Kau pingin cari yang bukan-bukan, sehingga menjadi sangat egoistik. Jelas itu. Jadi kan kita omongin tentang style life ya, pilihan. Nantilah kami pembina selalu berkoordinasi bagaimana caranya mengurangi ini. Dan ini kita harus punya suatu kesepakatan bersama, sehingga internet menjadi hal yang mendukung, bukan sebaliknya yang mendukung. Ini biasa tuh ya. Baik.